Toharo atau bersuci menurut arti bahasa bermakna bersih. Sedangkan menurut syarah, toharo adalah membersihkan diri dari najis dan maka dapat mengerjakan sholat seperti wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis yang melekat di badan, pakaian dan sepatu. Pengertian lainnya adalah toharo dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk membuat sholat atau puasa yang awalnya tidak boleh dikerjakan menjadi boleh. Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadap kesucian toharo. Bersuci merupakan perintah agama yang dan mengatakan selevel tinggi dari sekedar bersih-bersih. Sebab tidak semua hal yang bersih itu suci. Toharo juga dapat diartikan sebagai hal yang dilakukan ketika sholat isya dikerjakan seperti wudu, mandi wajib, mandi al-ghusl dan bertayamum. Toharo merupakan perintah bersuci sebelum melaksanakan ibadah dalam ajaran Islam. Bukannya termasuk amalan yang penting karena merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Itulah mengapa bersuci menjadi permasalahan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Dan tata cara yang bersuci yang telah diajarkan di dalam Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah dan komunitas seperti kata Allah, kondisi kita bersih baik dari atas bawah dan atas kecil. Macam-macam toharo. Jika saya tadi macam-macam toharo sangatlah banyak. Maka ini akan menyebutkan sebagian macam-macam toharo. Berdasarkan pengertian di atas, bersuci dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas merupakan bersih khusus badan. Yang kedua bersuci dari najis atau kotoran. Agama Islam memiliki beberapa penetapan dalam hal suci, hadas, akidah dan syariat. Selain bersuci dari hadas dan najis, macam-macam toharo bisa juga toharo batin dan zahir. Toharo batin dalam membersihkan diri dari segala penyakit hati seperti iri hati dan riya. Yang kedua, toharo zahir adalah membersihkan diri dari kotoran dan hadas. Keduanya memiliki perbedaan dari segi cara bersucinya. Ada lagi macam-macam toharo yang perlu dibahas belakangan ini, yaitu toharo ma'nawiyah meliputi toharo
ingin bersih dari dirinya baik lahir maupun batin. 5 dan seterusnya. Kesimpulannya nggak usah dibacakan. Kesimpulan sendiri teman-teman. Baiklah, kesimpulan antara kami yang berjudul bahwa haram untuk berpikir dan yakni tahara atau berpikir menurut arti bahasa romantis dalam berbicara secara orang dalam berpikir dari najis dan agar dapat melaksanakan seperti wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis yang melekat di badan, pakaian dan tempat. Berdasarkan pengertian di atas, bersih dijalankan dengan dua macam, yaitu dari hadas dan dari najis semua barang besar bersih dari hadas dan najis. Macam-macam harus juga menjadi orang hadis atau orang zahir. Ada lagi macam-macam baru, yaitu orang alamiah meliputi orang hati atau rohani, sedangkan orang misia meliputi orang badan atau jasmani. Ada beberapa hikmah mengetahui bahasa nyaras sebagai berikut. 1. Manusia memikirkan agar istirahat dalam kesekian. 2. Merasa tak ingin melakukan sesuatu yang memberi noda dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. 3. Seseorang mengalami kehidupan yang sehat dan melakukan bagian dirinya maupun orang lain. Yang terakhir dari orang juga ada yang Tawaran yang suci ya. Di Indonesia kan dapat mazhab Syafi'i dan yang lainnya itu. Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, itu kan pasti memiliki pengertian macam-macam tentang arti tawaran. Coba jelaskan dari 4 mazhab tersebut mengenai pengertian tentang tawaran tersebut. Imam Hanafi, taharah artinya membersihkan diri dari najis jasmani dan najis rohani. Yang kedua, Imam Maliki, taharah artinya menghilangkan hadas atau kotoran sejenisnya dan menghilangkan najis atau zat najis. Imam Syafi'i, taharah mempunyai dua makna. Pertama adalah melakukan perbuatan yang memperbolehkan seseorang menunaikan sholat seperti wudhu, tayamum, dan mandi sunnah. Sedangkan makna kedua adalah menghilangkan hadas dan najis atau melakukan perbuatan yang mirip dengan
mau bertanya. Di dalam makalah kan di sini kan dijelaskan sih ya, toharo ma'nawiyah atau toharo kolbu atau hadiah adalah itu toharo sing lebih penting daripada toharo hisia, yaitu toharo yang berupa badan atau jasmani. Di sini kan kayak ada bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan melakukan kegiatan amal soleh. Dalam toharo ma'nawiyah itu lebih penting daripada hisia. Nah terus cara menurut TPN, cara pandang TPN itu gimana nek kita itu wis mencoba gak benci, gak dendam ambek nang orang, terus tapi orang itu kayak selalu baik kita terus-terusan kayak ono ae sing nanti dendam nang dia. Terus menunggu dan sekarang ya misal kita berusaha semaksimal mungkin kayak gak dendam di orang tersebut, terus kan karena dari mendapat apa di kalian kan karena toharo hisia tak dapat dilaksanakan jika hati kita belum suci. Sedangkan kita harus mencoba untuk gak benci orang, apakah kalau kita mempunyai hadas yang sifatnya itu dari badan atau jasmani terus kita mensucikan terus hati kita nggak bersih itu gimana? Menurut cara pandang dalam menyikapi hal tersebut. Cara menyikapi kan ini kan karena toharo hisia itu tidak dapat dilaksanakan jika hati kita belum suci. Nah terus nek kita wes menghilangkan hadas terus bersuci dalam bentuk badan atau jasmani, terus hati kita gak suci kan berarti apa gak iso nglakoni sing wis disucikan secara jasmani atau rohani mau. Terus cara pandang gimana untuk mengatasi dan kita itu gak gue rasa dendam sama orang tersebut. Coba berikan pandangan terhadap kalimat itu yang ditanyakan oleh Rafiq. Anggi, silakan kau lihat pandangan. Hasan, Sahlan juga. Kalimat itu berbunyi bahwa seorang muslim tidak bisa melakukan taharah pada badannya sebelum hatinya itu disucikan. Jika kalimat ini diikuti, banyak anak muda, banyak gadis di Surabaya sana mendapatkan legalitas dari alasan mereka. Ini hatiku belum tak jilbabi, ngapain aku pakai jilbab? Jauh di Surabaya sana itu banyak perempuan tak mau memakai jilbab. Hatiku belum sadar, jadi ini. Kapan hatiku belum sadar? Nah, senada dengan itu ada kalimat di sini, bersuci itu seharusnya bersuci di hati dulu. Seorang muslim tidak bisa melakukan taharah hisia, indrawi, hisia
jika hatinya itu belum disucikan. Berarti pada intinya kita dulu kalau jadi buat apa kita bersuci kalau hati kita belum bersih? Terus kayak ya apa ya? Nah, coba bahas itu bersamaan pertanyaannya Rofi. Oleh karena apa? Saya berharap bahwa setiap pertanyaan bukan hanya fasilitator yang memiliki tanggung jawab untuk mendiskusikan masalah itu. Mengapa? Karena presentator itu juga manusia kan, sama seperti dosen, terbatas pengetahuannya. Coba masing-masing kalian juga ikut memperluas wawasan untuk memberikan jawaban seperti itu. Ya, termasuk Zahro. Mana Zahro? Sini, ya. Jawaban ini kurang. Aku berpendapat gitu. Iya, maunya tapi Ini kalau Pak. Menurut kesimpulannya pertanyaannya Mbak Roro, itu kan buat apa kita bersuci kalau hati kita masih kotor, gitu kan? Nah, Iya. ini saya pernah menjelaskan ini, sering saya utarakan di pondok ya. Bahwasanya itu ada pernyataan gini, ada anak muda yang tanya, buat apa sholat kalau masih melakukan kemungkaran? Kita kan sama Mbak Roro ya, kan sejenis kan? Jadi itu sudah pernah saya utarakan. Dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda. Jadi dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda. Dengan Anda sholat meskipun Anda maksiat, meskipun Anda koruptor ini ngomong, itu sudah mengurangi kemungkaran Anda. Dan di situ sudah menstatuskan diri Anda adalah apa? Hamba Allah. Jadi antara Robbi iya karena berdua iya karena stain. Jadi taken. Jadi sampai itu sholat itu ngetek dari sampai itu hamba Allah. Jadi tidak masalah Anda berbuat kemungkaran atau tidak. Jadi justru sholat itu yang mengurangi kemungkaran Anda. Misalnya nggak sholat malah akan mengkari. Jadi ya terlalu kaki sih agama itu. Itu pendapat pulau lah. Tapi ini Mas Andio, karena di makalah sih sampai teman-teman itu karena kondisi itu tidak